Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Novita Sari Eka Diantini dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi bab Anatomi Panggul. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik dari mahasiswi tingkat 1 Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso yang telah melakukan hafalan dan telah melakukan pembelajaran untuk buku dari obstetri fisiologi. Baik, untuk itu pada sesi pertemuan pada siang hari ini kita masuk kepada subbab kedua, yaitu panggul kecil dan ukuran-ukuran panggul kecil beserta pengertian inklinasio pelvik dan sumbu panggul. Untuk itu silahkan adik-adik buka untuk halaman 18 sampai dengan halaman 24 dari buku obstetri fisiologi. Baik, bahan yang kita gunakan yaitu buku obstetri masih sama. Kemudian satu panggul kecil. Baik, yang pertama akan Bu Vita jelaskan tentang panggul kecil. Nah, kita untuk review yang kemarin, panggul wanita terdiri atas panggul besar dan panggul kecil. Nah, untuk panggul besar berfungsi untuk menopang dari isi perut di atas. Sedangkan yang akan kita bahas yaitu panggul kecil. Panggul kecil ini sendiri adalah fungsinya memberikan ukuran panggul dan memberikan ukuran dari jalan lahir pada saat persalinan nanti. Baik, berikut yaitu panggul kecil terdiri dari 4 bagian bidang, yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, kemudian bidang sempit panggul, dan terakhir pintu bawah panggul. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah bidang pertama, yaitu pintu atas panggul. Pintu atas panggul, batas-batasnya adalah promontorium, kemudian sayap sakrem, kemudian ada linea innominata, ramus superior os pubis, dan pinggir atas simfisis. Ini adalah batas dari bidang pertama, batas-batasnya. Kemudian setelah batas-batas yang perlu kita jelaskan adalah ada ukuran dari pintu atas panggul. Ukurannya yang biasanya dari panggul itu punyai adalah yang pertama, diameter anteroposterior atau ukuran muka belakang. Saya ulangi, ukuran muka belakang atau biasa kita sebut sebagai diameter anteroposterior. Untuk diameter anteroposterior dari pintu atas panggul, batasnya adalah dari promontorium ditarik lurus ke ujung atas simfisis pubis. Ukurannya adalah 11 cm. Nah, diameter anteroposterior ini adalah nama lainnya biasa kita sebut dengan conjugata vera. Ini. Nah, kemudian conjugata vera bukan merupakan ukuran terkecil dari panggul pintu atas panggul. Namun ukuran lainnya adalah terdapat ukuran paling kecil dari pintu atas panggul adalah disebut conjugata obstetrica. Conjugata obstetrica ini sendiri dapat diperoleh dari promontorium ke beberapa senti di bawah milimeter di bawah simfisis, ujung atas simfisis. Jadi promontorium ke tepi agak ke bawah sini. Itu merupakan ukuran terkecil dari pintu atas panggul. Namanya conjugata
obstetrika, ukuran terpendeknya. Nah, untuk conjugata vera, ukuran pintu atas panggul tidak bisa kita ukur langsung pada waktu pemeriksaan dalam. Namun, conjugata vera ini sendiri dapat kita ukur melalui pemeriksaan dalam, yaitu pada saat VT kita vaginal tusser memasukkan tangan, 2 jari masuk. Yang kita sentuhkan adalah tepat di tepi bawah simpisis, kemudian ujung jari tengah ditempelkan ke promontorium. Jika panggul dari pasien tersebut luas, biasanya jari tidak akan bisa sampai menyentuh promontorium. Namun jika ukuran panggul dari pasien tersebut kecil atau sempit, biasanya jari tetap bisa sampai dengan promontorium. Jadi conjugata vera dapat dihitung melalui VT, ukuran batas bawah simpisis sampai dengan promontorium. Ini disebut dengan conjugata diagonalis. Nah, rumusnya adalah conjugata vera diperoleh sama dengan conjugata diagonalis dikurangi 1/2. Itu merupakan ukuran dari conjugata vera. Jadi conjugata vera dapat diukur langsung melalui VT atau ukuran dari conjugata diagonalis yang diperoleh dari ukuran langsung oleh tangan pada saat persalinan. Seperti itu. Nah, kemudian selain ukuran muka belakang, di pintu atas panggul juga terdapat ukuran melintang atau kita sebut dengan diameter transversa. Diameter transversa untuk pintu atas panggul yaitu linea batas antara linea innominata ditarik tegak lurus dengan conjugata vera. Jadi ukurannya adalah muka belakang, ukurannya seperti ini, dan ukuran transversa adalah seperti ini, memotong ini. Linea innominata memotong tegak lurus conjugata vera. Nah, untuk ukuran diameter transversa sendiri untuk pintu atas panggul adalah 12,5 cm. Nah, selain itu juga ada ukuran melintang, ukuran serong, mohon maaf, ukuran serong atau kita sebut diameter oblique. Diameter oblique adalah ukuran serong dari pintu atas panggul. Jadi, batasannya adalah dari artikulasio sacroiliaca di salah satu pihak ditarik lurus ke pertengahan tuberculum pubicum ini. Jadi sacroiliaca ditarik tegak lurus ke tuberculum pubicum tengah-tengah ini. Ini adalah diameter oblik atau ukuran serong. Ukuran serong dari pintu atas panggul adalah 13 cm. Baik, untuk pintu atas panggul telah selesai ukurannya dan batas-batasnya. Kita akan memasuki ke bidang kedua, yaitu bidang luas panggul. Untuk bidang luas panggul, batas-batasnya adalah pertengahan simpisis pubis, kemudian pertengahan acetabulum, dan yang terakhir adalah pertemuan antara ruas 2 dan ketiga dari sakrum. Ini. Nah, ini merupakan ukuran dari bidang luas panggul, pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan memotong di sini pertemuan antara os sacrum dari os sacrum nomor 2 dan 3. Nah, untuk ukuran muka belakang atau diameter anteroposterior dari bidang luas panggul ini adalah untuk anteroposterior di sini dari pertengahan simpisis ke
os sacrum di sini. Sakrum pertemuan antara sakrum 2 dan 3 di sini. Untuk ukurannya muka belakang yaitu 12,75 cm. Sedangkan ukuran transversanya yaitu pertengahan acetabulum ini ditarik melintang. Ukuran untuk bidang diameter transversanya adalah 12,5 cm. Karena ini merupakan bidang luas panggul, jadi untuk ukuran ini tidak begitu berpengaruh kepada pintu jalan lahir. Karena sudah bentuknya antara diameter anteroposterior dengan diameter transversa hampir sama ukurannya. Sedangkan untuk pintu atas panggul, diameter anteroposteriornya lebih kecil daripada diameter transversa. Baik, berikutnya yaitu masuk ke bidang ketiga, yaitu bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul ini bisa disebut dengan bidang tengah panggul. Untuk batas-batasnya, bidang sempit panggul ini adalah pinggir bawah simfisis, kemudian ke spina ischiadica, jadi tonjolan duri ini adalah spina ischiadica, dan memotong os sacrum 1 sampai 2 cm di ujung sacrum. Jadi ini adalah bidang sempit panggul. Jadi ujung bawah simfisis ke spina ischiadica dan memotong os sacrum 1 sampai 2 cm di ujungnya. Baik, untuk ukuran diameter anteroposterior dari bidang sempit panggul ini adalah 11,5 cm, sedangkan diameter transversa dari bidang sempit panggul adalah 10 cm. Nah, untuk ukuran pintu atas panggul biasanya kita menggunakan ukuran serong atau diameter oblik. Namun pada bidang sempit panggul terdapat satu ukuran berbeda, yaitu di sini terdapat diameter sagittalis posterior. Di sini untuk diameter sagittalis posterior diperoleh dari pertengahan os sacrum. Jadi di sini kurang lebih ditarik garis. Kemudian dari spina ischiadica ditarik garis ke os sacrum. Jadi ini merupakan diameter sagittalis posterior. Nah, ukurannya untuk bidang sempit panggul adalah 5 cm. Nah, sedangkan yang terakhir adalah bidang keempat, yaitu pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul di sini ini merupakan ukuran sangat penting karena memberikan jalan terakhir dan jalan untuk pintu tol pada saat persalinan. Nah, untuk pintu bawah panggul di sini bukan merupakan perhubungan antara bagian-bagian. Jadi untuk pintu atas panggul sendiri bukan merupakan tersusun dari satu bidang saja, namun ilusinya adalah merupakan dua bidang tersusun yang bertemu, jadi dua segitiga atas dan bawah, depan dan belakang. Segitiga depan belakang yang beralaskan sama, yaitu alas segitiganya adalah kedua tuber sacrotuberosum. Sacrotuberosum adalah tulang duduk. Jadi alasnya adalah dua tulang duduk. Segitiga yang depan adalah alas segitiganya adalah ini. Perhubungan antara dua tulang duduk, dan ujung atasnya segitiga adalah tepi bawah simfisis. Nah, sedangkan segitiga kedua adalah segitiga bagian belakang. Di sini ujung atasnya adalah ujung dari os coccygeus. Ini.
Nah, tepi bawah simfisis atau biasa kita sebut arcus pubis. Dan yang ujung belakangnya ini adalah ujung os sacrum. Nah, untuk pintu bawah panggul di sini sendiri terdapat ukuran, yaitu ukuran muka belakang atau diameter anteroposterior. Untuk diameter anteroposteriornya adalah 11,5 cm. Sedangkan diameter transversanya adalah melintangnya adalah 10,5 cm. Nah, untuk pintu bawah panggul juga terdapat diameter sagittalis posterior. Di sini diameter sagittalis posteriornya ukurannya kurang lebih 7,5 cm. Nah, berikut sudah Bu Vita jelaskan ada 4 bidang di panggul kecil. Jadi ada pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, selain itu panggul juga mempunyai ada namanya istilah inclinatio pelvis. Untuk inclinatio pelvis ini sendiri adalah sudut yang dibentuk seorang perempuan berdiri tegak lurus, sudut yang dibentuk perempuan yang saat berdiri dengan hamparan tanah. Jadi sudut itu, panggul ini membentuk sudut dengan tanah. Jadi bentukannya adalah sudutnya adalah 55 cm. Jadi bidang sejajar tanah. Jadi panggul ibu berdiri, kemudian sudut ini dengan bidang sejajar tanah. Jadi sudut ini 55 derajat. Mohon maaf. Nah, berikut yang terakhir adalah selain ukuran panggul juga terdapat sumbu panggul. Sumbu panggul sendiri ini adalah garis imajiner yang dibuat untuk menggambarkan bahwa jalan lahir tidak lurus seperti ini. Jadi tidak hanya lurus. Namun sumbu panggul adalah sebuah garis lurus, jadi garis imajiner yang menghubungkan antara titik-titik dari bagian beberapa panggul, titik di atas panggul, pintu atas panggul, ada titik di sini. Kemudian lurus sampai dengan spina ischiadica. Jadi batas ini, batas spina ischiadica. Jadi titik ini lurus sampai dengan batas spina ischiadica itu. Kemudian melengkung mengikuti sumbu jalan lahir. Jadi bentuk sumbu jalan lahir adalah melengkung seperti ini. Jadi bisa diceritakan bahwa kepala pada saat turun tidak lurus seperti ini. Jadi mengikuti sumbu panggul. Jadi tegak lurus dari atas sampai spina ischiadica, kemudian melengkung keluar ke arah pintu bawah panggul. Jadi ini ibarat ini kepala, dia akan turun lurus dan kemudian kepala pasti akan melengkung ke atas. Nah, mungkin gambarnya bisa Anda pelajari sesuai untuk bentuk dari sumbu panggul, sumbu jalan lahir ada di halaman 24. Seperti itu. Mungkin sekian untuk sesi kedua kali ini. Mungkin bisa Bu Vita akhiri. Bu Vita ucapkan selamat belajar dan selamat menghafal. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.